Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C Prodi S1 Sistem Informasi akan mempresentasikan program yang kami buat untuk proyek ujian akhir semester mengenai toko buku bernama Toko Buku Fajar Emas. Nah, pada program ini kami memiliki beberapa menu di dalam programnya dan kami sekarang akan menjelaskan untuk sintaks programnya. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Kailali Syarania dengan NIM 23105121107. Nama saya Haikal Fatir Marisangan dengan NIM 23105 Nama saya Reza Fajar Rabbani, saya dengan nomor NIM 122. Ya, Muhammad Rafi Pramana dengan NIM 231051288. Saya Wisnu Tomo dengan NIM 231051290. Pertama, saya akan menjelaskan definisi strak buku. Strak buku memiliki 4 anggota. Yang pertama judul, kedua penulis, ketiga genre, lalu keempat harga. Judul, penulis, dan genre memiliki tipe data yang sama, yaitu chart, dan harga memiliki tipe data integer. Nah, di strak ini dapat digunakan untuk kita agar mengetahui informasi buku terkait seperti judul, penulis, genre, dan harga. Kedua, ada strak keranjang item. Di strak keranjang item ini memiliki 2 anggota. Yang pertama strak buku, lalu yang kedua adalah jumlah. Nah, karena di strak keranjang item ini memiliki anggota strak buku, jadi strak keranjang item ini tuh dapat menyimpan informasi buku terkait dengan menggunakan strak buku di anggota yang pertama ini. Saya akan menjelaskan tentang menu sorting. Nah, di sini kan fungsi tampilkan list buku ini digunakan untuk menampilkan daftar buku yang disimpan dalam array strak buku. Pertama, fungsi ini melakukan sebagai semacam pengurutan buku berdasarkan harganya menggunakan algoritma sorting bubble sort. Proses pengurutan ini membandingkan harga buku pada setiap pasangan buku dan menukarnya jika diperlukan, sehingga buku dengan harga lebih rendah akan berada di posisi lebih awal dalam array. Nah, setelah itu proses pengurutan selesai. Fungsi ini akan menampilkan daftar buku yang sudah diurutkan. Format tampilan mencakup nomor urut, judul buku, penulis, genre, dan harga. Penggunaan printf dengan format specifier khusus seperti persen min 5D untuk nomor urut, persen min 30S untuk judul dan penulis, persen min 15S untuk genre, dan RP persen min 10D untuk harga membentuk tampilan yang rapi. Nah, terakhir terdapat perintah printf dalam kurung tanda kutip /n press enter to continue (3) tanda kutip tutup kurung titik koma get char dalam kurung tutup kurung titik koma untuk memberikan pesan kepada pengguna agar menekan tombol enter sebelum melanjutkannya. Itu untuk memperjelas. Dan get char ini digunakan untuk menunggu hingga pengguna menekan enter. Hal ini berguna agar tampilan daftar buku tidak langsung hilang dan memberikan waktu kepada pengguna untuk membaca informasinya. Yang pertama ada definisi struktur, itu strak buku. Strak ini mendefinisikan sebuah struktur berang buku untuk mempresentasikan data buku. Lalu kedua ada fungsi pencarian, yaitu cari buku berdasarkan genre. Fungsi ini menerima array struktur buku, buku dalam buku, dan jumlah buku sebagai parameter. Nah, nanti user diminta untuk memasang genre yang dicari. Dilakukan iterasi pada array buku, mencetak informasi buku yang memiliki genre sesuai dengan input user. Lalu ada jika tidak ada buku yang ditemukan, nah nanti pesannya akan tercetak di bawah. Lalu yang tiga ada contoh penggunaan main function. Dalam fungsi main sebuah array struktur buku dengan nama books dibuat mengasumsikan 10 buku. Lalu program kemudian memanggil fungsi cari buku berdasarkan genre dengan menceritakan array buku dan jumlah buku sebagai argumen. Di sini saya akan membahas tentang menu riwayat pembelian. Di sini ada void tampilkan keranjang, strak keranjang int jumlah item. Nah, untuk yang barisan pertama di void tampilan keranjang ini, fungsi ini tuh bernama tampilan keranjang yang memiliki fungsi itu mengambil 2 argumen. Nah, argumennya ini adalah array keranjang dari strak keranjang item dan pointer yang dikirim ke int yang menunjukkan jumlah item dalam array. Lalu selanjutnya adalah printf riwayat pembelian.
Di sini itu hanya untuk menampilkan judul riwayat pembelian di layar. Lalu ada juga printf, printf yang no judul, T penulis, T genre, /T harga. Itu tuh menampilkan format dengan tabel kolom, nomor, judul, penulis, genre, dan harga. Lalu ada for int. Nah, ini tuh untuk melakukan iterasi sebanyak nilai jumlah item dengan variabel satu. Lalu di sini ada printf, persen min 5D, persen min 30S, persen min 30S juga. Nah, ini tuh untuk menampilkan data dari struct keranjang item dalam format yang diberikan. Maksudnya yang diberikan adalah di sini saya memberikan data minus 5D, minus 30S. Nah, dengan nomor urutan, judul, penulis, genre, harga, dan jumlah. Lalu yang terakhir di sini ada printf, presenter to continue. Nah, ini tuh printf presenter to continue get char. Ini tuh menampilkan pesan, yaitu press enter to continue apabila pembeli sudah melakukan suatu gerakan dan itu akan muncul press enter to continue. Nah, dan meminta pengguna itu untuk melakukan enter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintaks untuk bagian menu pembelian. Jadi pada menu pembelian ini, pertama kita menggunakan void. Nah, void ini kita pakai karena fungsi yang kita buat di sini, yaitu fungsi pembelian buku, ini tidak mengembalikan nilai. Nah, di sini kita membuat fungsi baru dengan nama pembelian buku itu. Nah, fungsi ini mengambil 4 parameter. Pertama adalah array buku yang diambil dari struct buku. Lalu ada integer n, ini merupakan sebuah bilangan bulat yang mewakili ukuran array buku ini. Lalu ada juga array keranjang yang diambil dari struct keranjang item. Dan ada juga di sini kita menggunakan pointer jumlah item dengan tipe integer. Pointer ke sebuah bilangan bulat yang mewakili total jumlah item di dalam keranjang belanja nantinya. Nah, di sini selanjutnya kita mendeklarasikan beberapa variabel yang digunakan. Pertama ada variabel total harga yang diinisialisasi nilai awalnya itu 0 dengan tipe data integer. Lalu ada discount, sama juga diinisialisasi nilai awalnya 0 dengan tipe data integer. Lalu ada juga per case count atau jumlah buku yang user input saat di program nanti dengan tipe data integer. Lalu ada juga variabel konfirmasi dengan tipe data char, dan array bernama input dengan kapasitas 100 dan tipe datanya char. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan dual ya. Ini do. Di dalam scope do ada beberapa yang lain, terus di sini ada while. Nah, saya akan menjelaskan dari blok do dulu. Jadi di blok do ini pertama pada program ini pertama akan menampilkan pesan masukkan judul buku yang ingin dibeli atau selesai dengan sintaks printf. Dan selanjutnya ada juga sintaks scanf untuk supaya user bisa menginput judul buku yang ingin dibeli atau selesai jika memang tidak ada yang ingin dibeli. Nah, %s ini adalah untuk menarik string yang diinput oleh user nantinya. Dan di sini kita string yang diinput oleh user saat diminta di sini itu nanti disimpan ke dalam array bernama input tadi yang kita deklarasi di awal ini. Nah, buat getchar ini kita pakai untuk membaca dan mengabaikan suatu karakter atau new line dari buffer inputnya. Nah, selanjutnya setelah user menginput judul buku yang ingin dibeli atau selesai, di sini kita ada if else, ada blok if else yang di sini tuh fungsinya buat ngecek apakah user menginput judul buku atau menginput selesai. Karena kan di sini pilihannya ada 2 ya, buat menginput judul buku atau selesai. Nah, di situ buat ngeceknya kita pakai if else. Nah, pertama buat if-nya itu kondisinya jika user memilih buat selesai. Nah, di sini ada strcmp itu digunakan buat membandingkan 2 string yang ada. Di sini kita membandingkan string yang ada di array input, yang user input tadi kan itu disimpan di array string. Nah, itu string di situ di array input kita bandingin sama string konstan selesai. Kalau misalnya ini kan sama dengan 0, artinya true kan. Kalau misalnya input user sama dengan selesai atau sama dengan true, nah itu kan berarti artinya user menginput kata selesai. Nah, itu masuk ke blok if yang selanjutnya. Kan user berarti kan kalau udah misalnya masuk ke blok ini user menginput selesai kan. Nah, pertama masuk ke blok ini tuh dicek dulu nih per case count-nya apakah lebih besar dari 0 atau tidak. Kalau lebih besar dari 0 kan berarti user udah membeli buku. Kalau 0 kan berarti enggak. Nah, kalau misalnya per case count lebih besar dari 0 atau user membeli setidaknya 1 buku, itu masuk ke blok if selanjutnya buat mengecek apakah buku yang di-input atau dibeli atau user itu total harganya itu nanti di atas 200.000 atau enggak. Karena pada program kami
jika user mendapatkan total harga buat buku-buku yang dibelinya di atas 200.000 maka dapat diskon. Nah, di sini dicek dulu nih apakah yang buku-buku yang diinput oleh user itu total harganya mencapai di atas 200.000 atau enggak. Di sini dicek dulu pakai if lagi, apakah total harga lebih besar dari 200.000, ini kondisinya. Terus kalau misalnya true, masuk ke blok if ini. Kalau misalnya di atas 200.000 kan berarti dia dapat diskon. Nah, makanya di sini dijalankan yang baris yang ini nih, dapat diskon sama dengan total harga dikali 0,1 atau nanti kena diskonnya itu 10%. Nah, kalau misalnya purchase count ini nggak memenuhi syarat ini, berarti kan nggak masuk blok if yang ini ya, berarti langsung masuk ke menampilkan pembelian ini, yang ini. Nah, setelah itu ini kan buat menampilkan pembelian nih. Nah, setelah itu bakal ditampilin jumlah buku yang dibeli, itu bakal ditampilin purchase count-nya, variable purchase count. Terus akan ditampilkan juga buat total harganya, total harga awalnya sebelum didiskon. Lalu kalau misalnya user dapat diskon, ini bakal ditampilin juga diskonnya dengan syarat dia berarti kan masuk ke blok ini. Terus selanjutnya bakal ditampilin juga pesan total harga setelah didiskon. Dengan ini ada rumus baru yaitu total harga dikurangin variabel total harga dikurangi variabel diskon. Lalu di sini jika user ingin melanjutkan program, itu nanti user akan press enter to continue. Nah, selanjutnya kan kondisi if ini kan terpenuhi kalau misalnya user menginput selesai. Nah, kalau misalnya user menginput judul buku atau input lainnya bakal masuk ke blok else. Nah, di dalam blok else ini ada while loop. Nah, setelah masuk ke blok else, masuk ke blok while dulu. Nah, di dalam blok while ini tuh pertama, berarti kan user nggak nginput ini ya, nggak nginput kata selesai. Berarti kan user menginput judul buku. Nah, setelah user menginput judul buku, itu bakal ada pesan buat konfirmasi pembelian. Dan user bisa menginput huruf Y buat yes atau N buat no. Nah, terus di sini ada scanf buat menarik pesan yang diinput user tadi Y atau N. Maka di sini pakai N konfirmasi karena buat tarik di sini. Terus setelah itu, setelah user menginput Y atau N, itu bakal masuk ke blok else if atau else, tergantung yang diinput. Pertama, kalau misalnya user menginput Y atau yes buat konfirmasinya, itu kita bakal masuk ke blok if buat menambahkan item ke keranjangnya. Nanti pertama tuh bakal menampilkan pesan kalau pembeliannya berhasil pakai sintaks printf. Nah, setelah itu akan ditampilkan juga akan ditambahkan harga buku yang user input ke total pembeliannya pakai for loop. Nah, di for loop ini tuh for loop yang berjalan dari indeks 0, terus ini I kurang dari N, dan nanti I-nya di increment atau dinaikkan. Nah, terus di for loop ini di dalamnya tuh masuk ke if statement. Ini kondisinya tuh kita pakai strcmp buat membandingkan dua string. Dua string itu tuh input yang user kasih atau judul bukunya gitu, terus dibandingin sama yang ada di data bukunya gitu, berdasarkan judul. Kalau misalnya true atau sama, maksudnya yang user input, judul buku yang user input itu sesuai sama data yang ada di array buku, atau true, nanti masuk ke scope if ini. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, nanti bakal di skip. Tapi kalau misalnya sesuai, bakal masuk ke sini. Buat yang pertama, ini ada yang baris ini, itu tuh jika judul buku ditemukan sesuai dengan input, nah nanti tuh judul bukunya ditambahkan ke dalam keranjang sesuai indeks yang ditunjuk sama pointer jumlah item. Nah, selanjutnya, ini kita ngeset jumlah buku dalam keranjang menjadi 1, karena kan kita sebelumnya menambahkan judul buku sama user. Nah, terus ini buat menambahkan harga buku ke dalam total harga pembelian. Nah, di sini ada operasi matematika juga plus sama dengan itu buat nampilin total harga itu sama dengan total harga ditambah harga buku yang baru diinput gitu. Terus yang per case count ini buat menambahkan 1 ke hitungan pembelian, terus setelah itu di break. Nah, buat pointer jumlah item ini kan di increment. Nah, di luar loop for ini adalah salah satu langkah untuk mengincrement jumlah item dalam keranjang. Habis itu di break. Nah, ini kan if ini kan dipakai kalau kondisi user ini menginput Y. Kalau misalnya user nggak nginput Y, berarti kan blok ini di skip.
masuk ke blok selanjutnya yaitu else if. Kita cek dulu apakah user menginput N, karena kan udah pasti nginput Y. Terus dicek nih di sini apakah user menginput N. Kalau misalnya user menginput N atau no, artinya kan ini kan pertanyaannya konfirmasi pembelian ya. Kalau misalnya N kan berarti dia tidak mengkonfirmasi pembeliannya si usernya. Berarti ya udah nggak bakal diproses pembeliannya dan akan menampilkan pesan kalau pembeliannya dibatalkan. Setelah itu kita break supaya nggak lanjut ke scope selanjutnya. Nah, kalau misalnya user menginput selain Y atau N, kita masuk ke blok else. Nah, di else ini bakal ditampilkan pesan kalau pilihan tidak valid. Karena kan yang diminta cuman di sini perintah yang diminta itu cuman Y atau N. Kan tadi Y bukan, N juga bukan. Berarti dia user menginput sesuatu selain Y atau N kan. Nah, itu masuk ke blok else yang nanti akan ditampilkan pilihan tidak valid. Karena ini merupakan do while yang artinya do atau melakukan semua program akan melakukan semua yang ada di blok do while selagi input ini tidak sama dengan selesai. Jadi blok do ini akan jalan selama user tidak menginput selesai gitu. Makanya di sini kita menggunakan do while. Inisialisasi buku. Nah, inisialisasi buku ini berisi informasi buku seperti judul, lalu penulisnya, genre, dan harga. Nah, misalkan nih contoh satu di sini judulnya ada buku dengan judul bintang. Nah, penulisnya Adi Saputra, genrenya fantasi, lalu harganya 175.000. Yang kedua adalah inisialisasi keranjang pembelian. Nah, ini tuh digunakan untuk menyimpan item-item yang dipilih oleh pelanggan untuk dibeli beserta jumlahnya. Variabel jumlah item keranjang yang di bawah. Nah, itu untuk menyimpan jumlah total item dalam keranjang tersebut. Lalu ada tampilan awal dari toko nih. Nah, kayak selamat datang, Fajar Mas Bookstore, buku yang dijual. Ini nih untuk apa ya? Untuk yang memberi kesan aja sih, memberi pesan. Sorry, oke, cut lagi. Lalu selanjutnya ada tampilan awal nih seperti selamat datang di Fajar Mas Bookstore, lalu ada list buku yang dijual. Ini sebenarnya untuk memberi kesan sambutan aja kepada penggunanya. Lalu selanjutnya nih memanggil fungsi tampilkan list buku. Nah, tampilkan list buku ini itu berfungsi untuk menampilkan list buku ke layar monitor. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas bagian tentang tampilan menu. Di sini ada int menu char input buffer 100. Nah, ini tuh untuk mendeklarasikan variabel menu dan array input buffer. Lalu di sini ada yang kedua, ada fungsi loop di sini ya, loop do while. Di sini itu untuk menampilkan menu, menerima input dan melakukan aksi. Nah, di sini ada pilihannya nih. Di sini ada pilihan menu printf sama ini menu printf ini tuh untuk menampilkan di layarnya. Kita langsung aja masuk ke checker. Kalau saya bilang checker di sini adalah if scanf %d menu. Nah, di sini tuh jika inputnya tidak valid, maka itu akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian memberikan sisa karakter di buffer sampai new line-nya. Terus di sini ada menunggu pengguna menekan tombol enter sebelum melanjutkan ke iterasi selanjutnya dari loop. Lalu di sini ada mengonsumsi karakter new line di buffer sampai new line atau UF. Ini mengonsumsi karakter new line yang tersisa di buffer. Nah, di sini ada case. Di sini ada 5 case dan default case-nya. Case yang pertama, tampilkan list buku, ya ini untuk menampilkan list buku. Lalu case yang kedua ini cari buku berdasarkan genre, untuk mencarikan buku berdasarkan genre. Di sini ada case 3 pembelian buku, case 4 tampilkan keranjang untuk melihat riwayat pembelian ya. Di sini tampilkan keranjang tapi untuk menu riwayat pembelian. Di sini ada pembelian buku, ini tuh untuk menu pembelian dan proses pembeliannya. Lalu di sini ada case yang kelima yaitu exit. Case exit, apabila menu exit dipencet, maksudnya apabila menu exit dipilih, maka akan ada terima kasih telah berbelanja di toko kami. Lalu di sini ada default message-nya, yaitu pilihan menu tidak valid apabila ada kesalahan dari case yang di atas ini. Lalu ada press enter to continue di sini sebagai defaultnya apabila sudah melakukan suatu tindakan, maka di sini akan diberikan press enter to continue. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan di sini. Lalu yang terakhir yang bisa saya jelaskan untuk yang ada di tampilan menu ini itu adalah fungsi-fungsi ini itu adalah fungsi-fungsi yang melakukan aksi sesuai dengan pilihan yang
diinputkan. Contohnya di sini ada tampilkan list buku, cari buku berdasarkan genre, pembelian buku, dan tampilkan keranjang.